Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam konten pengelolaan artikel di dalam OJS. Oke, saat ini kita akan mencoba role sebagai editor. Nah, tentunya OJS yang kita gunakan adalah OJS versi 2 ya, teman-teman. Nah, untuk penggunaannya dengan OJS versi 3 tentunya ada perbedaan, tapi sedikit banyaknya perbedaannya tidak terlalu jauh ya teman-teman. Oke, saya sudah login menggunakan satu akun editor yang ada di jurnal Arabi, jurnal yang diterbitkan oleh IMLA. Nah, tentunya yang pertama harus dilakukan oleh editor adalah mengetahui empat empat eh, tab yang ada di atas. Jadi ada tab unassigned ya, lalu ada tab in review, dan ada tab in editing, beserta archive. Nah, kita mulai dari tab unassigned. Ini adalah tab yang merupakan tempat artikel-artikel masuk dan belum ditentukan editor ataupun reviewernya. Nah, jadi artikel yang masuk itu akan masuk ke unassigned. Nah, yang harus kita lakukan pertama, kita cek artikel yang baru masuk. Nah, ini adalah artikel yang tadi kita buat dalam konten latihan submit artikel. Kita coba klik judulnya ya, title-nya kita klik. Nah, ini ID 827 adalah artikel ini adalah apa namanya, urutan ke-827 ketika masuk ke OJS yang digunakan oleh jurnal tersebut. Kita klik judulnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Nah, yang kita lakukan pertama adalah add editor. Nah, kalau kita mau memilih add editor, ini tinggal dipilih ya teman-teman. Kalau add self itu adalah menjadikan diri kita sebagai editornya. Oke, kalau add editor ini yang tengah itu untuk memilih editor yang lain. Begitu pula add section editor juga sama, memilih editorial board lain yang sudah terdaftar dalam OJS ini. Baik, yang kita akan pilih terlebih dahulu adalah add self, teman-teman. Jadi akun ini akan kita jadikan sebagai editor untuk artikel yang kita buka saat ini. Kita add self, nah akan muncul editornya di sini. Editornya adalah akun yang kita gunakan. Nah, kalau sudah, tentunya nanti kita akan lanjut ke tab review. Nah, di tab review ini tugas kita adalah untuk memilih reviewer ya. Jadi sudah pasti ada apa namanya, nama-nama reviewer yang tersedia di jurnal ini. Jadi kita perlu menentukan minimal 2 kalau untuk kualitas yang baik ya teman-teman. Tapi karena ini latihan, kita coba satu saja terlebih dahulu. Oke, kita select reviewer. Nah, kita akan mencari nama saya saja ya. Oke, kita assign. Nah, ini kita bisa klik request. Nah, ini untuk mengirim ke jurnal ya. Kita bisa send supaya pesannya terkirim ke email yang dituju dan juga direkam di OJS. Nah,
karena ini kita latihan, kita cukup skip email saja ya teman-teman. Karena yang penting direkam. Tapi kalau skip email, emailnya tidak terkirim, tetapi aktivitasnya direkam oleh OJS. Baik, kita skip email. Nah, ini sudah muncul reviewernya. Nah, biasanya teman-teman ada jurnal yang aktivitasnya itu lebih banyak menggunakan email. Jadi, di OJS itu biasanya perekamannya dibantu oleh tim yang ada di jurnal tersebut. Nah, kalau kita memang menggunakan email untuk korespondensi dengan reviewer, penulis, nah kita bisa bantu untuk yang korespondensi dengan reviewer ini dengan langsung editor yang mengeksekusi di OJS. Tapi kerjaannya tetap dilakukan oleh reviewer melalui email. Nah, dari email tadi kita bantu rekamkan ke OJS. Jadi kita bisa bantu memilihkan will do the review jika reviewer sudah mengerjakan tugasnya di OJS gitu. Nah, berikutnya kita harus mengupload hasil review dari reviewer. Biasanya ada dua artikel, dua file teman-teman ya. Ada file artikel yang diberi komentar, lalu ada file lembar evaluasi atau catatan secara umum bagaimana kelayakan dari artikel ini untuk terbit. Nah, oke, jadi kita buat di sini untuk browse, anggap saja yang tadi artikel tes sebagai hasil reviewnya. Jangan lupa klik upload, teman-teman. Nah, karena tadi saya bilang ada dua file, jadi kita upload lagi yang kedua kali. Tentunya kalau nanti real itu harus artikel file yang berbeda ya, teman. Ada file artikel, lalu ada file dari eh, lembar evaluasi. Kita upload, jangan lupa diklik. Nah, yang terakhir adalah memberi rekomendasi. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, teman-teman ya. Kalau accept berarti diterima tanpa revisi. Kalau revision require biasanya eh, hasilnya itu minor ya. Jadi diminta untuk revisi tetapi minor. Nah, kalau resubmit for review biasanya itu revisinya mayor ya. Jadi diminta untuk apa namanya resubmit ulang. Nah, kalau yang resubmit elsewhere itu berarti boleh jadi artikel yang disubmit setelah direview sepertinya tidak cocok dengan jurnal yang disubmit oleh artikel tersebut. Misalnya tadi artikel yang kita sudah submit, ternyata setelah dibaca oleh reviewer, nggak cocok nih untuk jurnal Arabi. Nah, itu kita bisa pilih resubmit elsewhere. Nah, yang berikutnya adalah decline submission, itu ditolak ya, di reject. Yang terakhir ada si komen, ini mungkin mau menolak, tetapi nggak enak, gitu ya. Jadi si komen saja. Atau bisa juga dia yang meminta untuk revisi, gitu ya. Tetapi lebih kepada meminta coba dicek komentar dari reviewernya. Nah, dalam hal ini kita coba revision require saja ya, teman-teman. Lalu kita save. Jangan lupa diklik. Nah, kalau begini, berarti tugas reviewer, tugasnya sudah selesai melalui email, tapi kita bantu unggahkan, kita bantu upload dengan akun editor. Nah, ternyata itu bisa ya, teman-teman. Nah, ini sangat membantu sekali. Nah, kalau sudah begini, kita bisa klik pilihan ini untuk direcord supaya autor bisa melihat file yang sudah dikirim oleh reviewer. Nah, tentunya nanti teman-teman kalau bisa proses yang dilakukan itu blind semua ya, blind review. Jadi artikel yang dikirim sudah tidak ada identitas penulisnya, itu pula hasil review yang dikirim tidak ada identitas reviewer. Jadi ini mengantisipasi konflik of interest ya teman-teman.
Oke, ini kita record supaya author bisa view. Dan yang terakhir, editor memilih apakah artikel ini langsung di-accept atau direvisi sesuai dengan catatan reviewer. Nah, tentunya ini kita langsung record. Nah, kalau sudah di-record seperti ini, berarti kita tinggal menunggu apa namanya hasil revisi dikirim oleh penulis. Nah, selanjutnya kita akan coba buka akun penulis untuk mengupload hasil revisi artikelnya. Baik, kita log out terlebih dahulu teman-teman. Akun editornya, dan kita akan coba buka akun latihan tadi. Oke, kita log out. Nah, kalau kita pertama kali submit, itu pasti statusnya adalah waiting assignment. Nah, karena sudah dipilih editornya, itu nanti berubah menjadi in review. Tetapi kalau sudah muncul hasil reviewnya, itu akan ada muncul juga statusnya. Nah, di sini statusnya adalah revision required. Nah, jadi kita akan buka melalui title-nya, dan kita anggap saja sudah melakukan revisi ya teman-teman. Maka kita akan upload hasil revisinya di tab review teman-teman ya. Nah, di sini kita baca revision required. Nah, kita ambil artikel yang sudah direvisi. Ceritanya begitu ya teman-teman. Lalu kita upload. Nah, yang bisa melakukan ini hanya akun penulisnya. Nah, tentunya ada caranya, bisa kita bantu oleh tim jurnalnya, tapi itu harus menggunakan akun jurnal manager karena kita harus login as ke akun penulis. Nah, ini kalau sudah masuk hasil revisinya akan masuk ke author version. Baik, karena ini sudah kita upload melalui akun penulis, maka kita akan logout lagi dan masuk ke akun editor lagi. Oke, kita logout. Kita akan masuk lagi menggunakan akun yang tadi kita gunakan sebagai editor. Nah, ini kita bisa lihat nanti di file terakhir ya teman-teman. Ada di tab 3, nah, yang latihan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada informasi ya teman-teman. Jadi ada apa itu warna putih, apa itu warna biru, apa itu warna hmm, biru muda, dan lain sebagainya. Ini kita bisa cek di sini. Maksudnya apa? Nah, di sini ada SA itu adalah section editor ya, teman-teman. Jadi ini singkatan-singkatan dari nama editornya. Nah, kalau dan ini tentunya tanggal di mana reviewer itu sudah menyelesaikan reviewnya. Nah, karena tadi author sudah upload manuskrip yang sudah direvisi atau artikel yang sudah direvisi, warnanya akan menjadi biru muda ya teman-teman. Nah, ini kita bisa klik. Ini ada di tab review ya teman-teman. Nah, tadi kosong author version. Sekarang sudah masuk di sini ya. Nah, makanya nanti kalau kita mau submit akreditasi, itu akan dilihat rekaman datanya sehari atau tidak sih, gitu ya. Makanya yang bagus ya artikel masuknya tanggal berapa, di reviewnya tanggal berapa berbeda, lalu direvisi autornya tanggal berapa berbeda, sampai kepada artikel yang diedit akhir oleh
editor. Nah, ini kita upload juga teman-teman. Anggap saja ini adalah bacaan akhir atau proofread dari editor. Sebetulnya harusnya ada ya proofreader selain editor. Tapi anggap saja ini editor yang mengerjakannya dan kita coba upload di sini. Nah, ini akan lengkap di sini. Nah, jadi teman-teman ini yang harus lengkap ya. Mulai dari review version, author version, sampai kepada editor version. Nah, harapannya ketika yang kita masukkan semua di OJS itu tanpa identitas ya teman-teman, supaya blind. Nah, kalau bisa masuk identitas itu ketika sudah di layout saja ya teman-teman. Nah, karena ini sudah dianggap revisinya selesai, lalu sudah diperbaiki oleh penulis dan juga dibaca akhir oleh editor, akhirnya kita bisa mengakses ya, mengakses artikel ini untuk terbit. Nah, ini bisa kita lihat ada dua decision ya, dan ini bisa lebih dari dua. Misalnya kalau revisinya berulang-ulang, nah ini bisa terekam berulang-ulang juga. Nah, karena ini sudah diaccept, jadi jangan lupa untuk notify author, nanti akan dikirim melalui email. Nah, kalau mau dikirim send, kalau hanya direkam tanpa dikirim skip. Nah, ini kalau sudah, tinggal kita masuk ke tab editing. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah menentukan ini untuk edisi berapa. Nah, terakhir jurnal ini terbit volume 9 ya, teman-teman, nomor 1. Nah, berarti eh, terbitan berikutnya adalah volume 9 nomor 2. Nah, kita akan coba dulu buat isunya supaya artikel ini punya rumah untuk masuk ke dalam edisi berapa dia akan terbit. Kita klik di sini, editor, lalu kita create isu. Nah, yang biasa saya lakukan adalah checklist 3 isu identification saja. Volume, number, sama year. Kalau sudah, kita save. Nah, lalu kita buka lagi laman artikel yang tadi sudah direview. Tadi ada di tab ketiga. Nah, tadi di in review, karena sudah di accept, dia akan pindah ke tab in editing. Nah, ini teman-teman ya, warnanya sudah berubah. An action is required in the copy editing stage. Kita klik. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah langsung ke future issues. Nah, kita record. Yang berikutnya adalah kita langsung upload hasil layoutnya. Kita klik Galley, ya. Lalu kita browse, kita cari file PDF yang sudah di layout akhir final tanpa revisi. Nah, ini anggap saja file ini PDF ya teman-teman, karena saya belum menyiapkan. Jadi anggap saja ini PDF hasil layout akhir. Oke, kita klik upload. Nah, ini kita ganti labelnya PDF. Nah, kita save. Nah, untuk menerbitkan, tentunya nanti teman-teman pastikan misalnya di jurnal ini ada 10 artikel per edisi, itu kita proses seperti tadi ya, satu-satu submit artikelnya, tentukan editornya, tentukan reviewernya, upload hasil reviewnya, upload hasil revisinya, upload hasil proofreadnya, sampai terakhir upload hasil layoutnya. Nah, kalau sudah semuanya, itu kita masuk lagi ke tab editor dan kita pilih future issues. Nah, ini adalah isu yang kita sudah buat tapi belum kita publish. Kita klik. Nah, ini sudah ada ya. Kita bisa lengkapi halaman berapa misalnya. Nah, ini kalau sudah selesai pengaturan yang mana artikel pertama, artikel kedua. Nah, ini kita bisa gunakan panah ini.
untuk menaik turunkan posisi artikel. Nah, kalau sudah, kita bisa klik publish. Nah, karena ini latihan, jadi kita tidak mengkliknya ya, tapi hanya apa namanya, memberi informasi bahwa kalau untuk terbit nanti harus klik publish issue. Nah, kalau sudah diklik publish issue, nanti akan masuk ke current. Ini contoh current yang kita sudah lakukan untuk volume 9 nomor 1. Nah, oke, saya kira itu dulu ya teman-teman. Ini masih loading untuk melihat hasil terbitnya. Nah, ini yang sudah kita lakukan di volume 9 nomor 1. Oke, itu dulu mungkin teman-teman yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.